Ya, silakan. Saksi Yehova ya, saksi Yehova itu langsung kita tutup. Abuya Mama Gufron. Wih, Mama Gufron. Waduh. Mama Gufron. Ya silakan Mama Gufron. Ngorok Mama Gufron. Oke lah, nonton dulu di bawah Mama Gufron. Pamer gila aja di sini Mama Gufron nih. Teman-teman sekalian, ini ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Jadi tepat 365 hari penuh pada waktu itu saya itu live terus ya. 365 hari tahun 2025 saya live, fokus saya menghajar kadrun-kadrun dan memang babak belur lah di situ saya bikin. Cuman beranjak ke 2026 ini saya terganggu dengan banyaknya yang bisa saya katakan orang-orang yang ahli teori. Gitu. Karena begini, saya pernah ngomong ini, saya ngomong udah berkali-kali ya. Gini teman-teman, tolong ini kalian resapi ya. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, roh keilahiannya, terus tubuh kemanusiaannya, terus ininya, terus hypostasis unionnya. Teman-teman, saya cuma mau ngomong teman-teman, apakah itu yang difokuskan atau yang difokuskan itu adalah supaya kita hidup menurut perintah-perintahnya? Tadi kan saya sudah membuat satu umpama, seandainya kita adalah sebuah karyawan-karyawan di dalam satu perusahaan, seorang karyawan-karyawan dalam sebuah perusahaan. Coba, Tuhan Yesus adalah bosnya. Menurut kalian, mana yang lebih penting? Kita disuruh mengerjakan, kamu harus pindahin ini ke sana, kamu harus melakukan ini, kamu harus menjala manusia, kamu harus memberitakan firman, kamu harus begini, kamu harus begitu. Atau kita mikirin nomor sepatunya berapa ya, nomor sepatunya bos kita, terus kancingnya, terus hakikatnya itu gimana ya? Apakah itu? Coba kalian pikir ya, Tapi ya memang ini mau tidak mau ya kita alami ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dalam perdebatan saya dengan orang-orang Islam, menggunakan bahasa-bahasa yang supaya dia mengerti, lalu membuat orang-orang yang menonton begitu ingin mengoreksi saya. Makanya saya pengen tanya sama teman-teman, pertanyaan saya, Tuhan Yesus apa Tuhan Yesus? Ya, silakan. Saya kasih nih kesempatan nih ya kepada orang-orang ya mungkin. Ini masih saya beri kesempatan ya. Sebelum saya memfokuskan diri kepada yang lain ya. Kita kasih naik ada full pick. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Islam ya Bang ya? Islam. Kan saya DM kamu kemarin, kamu baca doang. Oh ya. Lupa. Bang, yang ngirim saya pesan itu Bang, itu paling enggak satu hari itu bisa 300 orang. Ini Bro Edis. Jadi jangan merasa gimana. Saya harus balesin 300 orang. 300 saya balas satu. Berarti tapi berisik sekali. Coba bisa dikecilin nggak itu suara yang berisik? Bentar, aku pindah kamar bentar. Aku ini Edis. Gue nggak mau debat Edis ya, serius. Oh juga sama. Kemarin saya ada acara buka bersama di GPIB juga. Oke. Jadi gue penggiat toleransi. Gue mau gini. Kan gue banyak teman-teman Kristen Dis. Ada yang Katolik juga, Protestan juga gitu ya. Nah,
Gue mau nanya nih, ketika lu tadi sama kiamat sebentar, menurut lu itu apakah Yesus itu dia Tuhan sendiri secara eksistensi, atau dia itu yang kayak semacam banyak orang katakan Tritunggal gitu, Dis, 3 dalam 1 begitu, atau gimana, Dis? Yesus 3 dalam 1. Artinya gini, Tuhan itu kan kalau Tritunggal kan konsepnya kan bahwa dia satu pribadi kan gitu, dia Tuhan itu sendiri kan. Tuhan. Nah, kalau pandangan pribadi maksudnya gimana? Gini, Edis melihat Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan gitu loh maksudnya, pandangan Edis. Emang bedanya tahu sama tahu apa? Berarti secara konsep bisa menurut Edis kata Tuhan dengan kata Tuhan sama gitu ya? Udah, coba cariin saya kata Tuhan dan Tuhan, coba di dalam kitab suci, coba kalau ada saya lompat dari Monas, coba. Enggak, gue nanya. Gimana? Enggak, karena kan banyak yang nuduh lu saksi Yehova dan lain sebagainya gitu loh. Gue cuma mau tahu gitu loh. Gini, gimana? Begini loh, begini. Kadang-kadang orang yang nanya ini nggak ngerti yang dia tanya itu apa, gitu loh masalahnya. Makanya tadi saya tanya, di dalam kitab suci ada nggak kata Tuhan dan kata Tuhan itu? Kalau di kitab suci lu ya gue nggak tahu ya di sini. Tapi kalau di dalam Islam sebetulnya kata Tuhan itu sendiri pun nggak ada kan. Kata Tuhan itu baru ada tahun 1733 kalau gue nggak salah. Itu yang diserap dari bahasa Yunani kan. Dari bahasa Melayu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan dari kata Tuhan awalnya kan. Tadinya apa? Tadinya Tuhan, lalu diserap ke dalam KBBI menjadi Tuhan, ditambahin kata H di situ di tengahnya. Berarti itu Allah dalam tadinya, ensiklopedia Injil. Berarti kan? Allah tadinya Tuhan. Kalau dalam literal sebelum tahun 1733 maka digelari Tuhan kalau diterjemahkan ke Indonesia. Tadinya Allah itu Tuhan. Tadinya kalau diterjemahkan Tuhan. Sekarang jadi Tuhan. Tuhan. Nah, mau saksi Yehova kamu berarti. Saksi Yehova. Saksi Yehova kamu. Saksi Yehova. Jadi saksi Yehova di gimana? Kamu katanya Allah Tuhan kok, bukan Tuhan. Loh, bukan. Gini loh, ini secara etimologi loh. Saksi Yehova kamu. Coba sejarah kata Tuhan yang diserap ke dalam SCC. Apa tuh SCC itu guys? Saksi Yehova. Kamu saksi Yehova, Allah Tuhan kok kamu bilang Tuhan kamu. Saksi Yehova kamu. Gini loh Bro Edis. Kalau di dalam iman Islam itu kan antara Al-Quran dengan terjemahan itu dua hal yang terpisah. Di mana di Quran yang mana dulu Allah Tuhan jadi Tuhan? Coba kamu punya nggak Quran yang terjemahan lama yang masih Tuhan masih Tuhan? Loh, gini. Kita runtut Dis. Kata Tuhan itu diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Kapan itu? Tahun berapa? Tahun 1976. Bukan. Astagfirullah, 17 berapa gitu. Gue lupa. Oke, tahun 17-an, 1700-an. Itu dari bahasa Melayu, Dis. Oke, berarti Allah Tuhan ya. Awalnya Tuhan, lalu kemudian karena pendeta siapa? Adolf siapa gitu gue lupa. Itu melihat bahwa perlu ada pembeda kalimat antara makhluk dengan sang pencipta, maka ditambahi simbol huruf H di tengahnya, Dis. Maka menjadi pembeda antara Tuhan yang dilekatkan kepada makhluk dengan Tuhan dilekatkan kepada pencipta. Jujur ya, ini kata Tuhan di dalam Al-Quran ini nyomot dari Bible sebetulnya. Nah, udah ketahuan masalah, udah ketahuan dia kelaginya kan? Lah, kan saya bilang. Makanya jangan kalian sebut Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Makanya kembalikan Allah jadi Tuhan. Jangan jadi Tuhan dia. Nah, gue kan kalau gue jujur, gue gak ada tendensi. Makanya di tahun, gue sampai lupa tahunnya 1776 apa ya? Itu ada di biar adil saya naikkan satu muslim yang lain. Nanti dibilang. Nah, gue cari sumber bentar ya. Gue jeda bentar ya. Saya cari muslim yang lain dulu ya. Boleh. Tapi gue jeda bentar ya. Off cam dulu bentar ya. Oh, boleh nanti naik lagi kalau enggak. Nggak usah turun. Gue cuma buka data. Coba satu muslim yang lain ya. Satu orang muslim yang lain untuk mengkonfirmasi ini. Dia ini. Siapa tahu dia hanya mengada-ngada.
Dulu Allah Tuhan, jadi dirubah jadi Tuhan kan? Hmm. Oke, kita kasih naik ada Edi Pani 86. Edi Pani. Oke, salam Pak Idis. Shalom Bang, kupikir tadi Abang Muslim Bang, biar mengkonfirmasi dia ini Bang. Oke, silakan Bang. Aku turun aja dulu nanti Oke kalau ya, kita naik yang Muslim dulu ya Bang ya. Nah. Oke. Tapi bro, full pick, bro. Hadir Bro Edis. Coba bro, coba lu ini dulu lah, apa namanya? Nih. Ayo silakan dibaca. Ini ya. Jadi asal kata tuan gitu ya, yang merujuk pada penguasa atau otoritas, penambahan huruf H di tengahnya bertujuan untuk merujuk kepada sosok ilahi, sang pencipta. Berbeda dengan Tuhan manusia, penggunaan istilah ini pertama kali ditemukan pada terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu oleh siapa? Melorlek Dekker pada tahun 1700. Nah, benar kan 1700-an, gue lupa belakangnya. Dekker, ya, terjemahan Dekker itu. Versi lain menyebutkan penggunaan ini ditemukan pada terjemahan abad ke-17. Nah, ahli bahasa penambahan huruf H adalah bentuk penghormatan dan pembeda makna. Jadi gue sepakat kata lu tadi pas ngomong sama kiamat, Tuhan dengan Tuhan memiliki makna yang sama, hanya beda satu untuk makhluk, satu untuk otoritas tertinggi ilahi yang menciptakan makhluk. Oke. Jadi menurut Anda tadinya Allah itu Tuhan lalu diganti jadi Tuhan. Kalau dalam terjemahan, ya, dalam terjemahan ya. Iya, kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa aslinya kan tetap aja dia ilah, tetap aja dia Rob. Ilah. Gitu. Ilah bil Rob itu gini, Dis. Bahkan bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sudah masuk kategori tafsir, Dis. Betul, saya setuju itu. Ya. Jadi kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya jarang ya, Dis, tapi nemu Islam yang jujur jarang, Dis. Bukan begini. Sebenarnya bukan mereka nggak mau jujur, mereka itu memang nggak ngerti gitu loh. Nah, kalau mau jujur takut jemaatnya lari. Kamu ini. Iya, takut jemaatnya lari. Bayangin ada seorang ustadz naik ke sini, dia ustadz betulan itu. Dia mengaku kok Muhammad itu memang Rob kami. Nah, cuman ketika diterjemahkan Tuhan, nah banyak orang-orang awam nggak mau. Kok jangan Tuhan. Iya, sebetulnya kalau bicara dari aspek lughah kalau dalam Islam itu atau dalam bahasa sederhana etimologi ya Bro Edis, bahwa Tuhan dengan Tuhan pada asalnya dari akar kata yang sama, Tuhan. Cuman waktu itu si Dekker ini melihat kalau ini dinisbatkan sama juga kepada Bapa, digelari Tuhan, maka apa bedanya tidak ada gelar otoritas penghormatan karena sama dengan makhluk dipanggil Tuan tanah dan lain sebagainya. Makanya secara bahasa ditambahi huruf H di tengahnya. Ini untuk membedakan saja sebetulnya bahwa Tuan ini ditujukan untuk manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas juga di dunia. Sedangkan Tuhan ini untuk otoritas pencipta makhluk itu sendiri, begitu. Nah, kalau dalam ilmunya, ini ilmu filologi namanya. Oke, baik. Jadi intinya kita sudah sama-sama paham ya. Nah, lalu kenapa menurut Anda ada pertanyaan-pertanyaan dari orang Islam itu? Pertanyaan gimana, Dis? Pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya, masa mayat Tuhan diambil orang? Hah? Ya kan ada. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ya kan? Maria kan pertama datang ke sana, Maria Magdalena. Datang ke sana untuk menjenguk kuburan itu, tetapi didapati ketika dia jenguk kuburan itu, didapati bahwa kubur itu kosong. Nah, ketika kubur itu kosong, karena dia menangis, dia udah fokusnya sudah kepada kubur yang kosong itu, sehingga ada dipanggil dia dari belakang tuh dia nggak tahu. Dia mengira yang memanggil itu adalah seorang tukang kebun. Nah, berisik bener bro suaramu. Bentar. Nah, ketika ada seseorang memanggil,
Maria yang menangis itu berkata, Tuhan kami, mayat Tuhan kami diambil orang. Nah, mayat Tuhan kami diambil orang. Nah, kata-kata mayat Tuhan kami diambil orang ini menghambat penginjilan saya kepada orang-orang Islam. Karena ketika saya ngomong sama orang Islam, mayat Tuhan kami diambil orang Islam itu ya suaranya begini. Itu suaranya orang Islam. Mayat Tuhan diambil orang. Berarti diksi yang cocok itu harusnya mayat Tuhan kami, kan gitu. Iya, maksudnya begini. Sebenarnya kan saya berkali-kali saya itu ngomong, Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama gitu loh. Cuman ketika saya ngomong Tuhan, dikatanya saya saksi Yehova. Nah, ketika saya ngomong Tuhan, orang Muslim suruh pergi kamu sana. Karena mayat Tuhan. Nah, Tuhan kok jadi mayat? Kamu ajaran apa yang kamu bawa ke sini? Betul. Oh, jadi gini ya, justru penginjilan yang dilakukan Bro Edis kepada teman-teman di luar agamanya Bro Edis terhambat karena diksi Tuhan dilekatkan pada kata mayat, kan begitu? Iya, karena orang Muslim dan juga orang-orang awam itu berpikir bahwa kata Tuhan itu bukan makhluk. Betul. Tuhan itu hanya merujuk kepada Bapa di sorga saja gitu. Jadi pengertiannya itu loh. Definisinya itu di masyarakat itu, kalau kita sudah ngomong Tuhan, maka dia harus merujuk kepada Bapa di sorga. Padahal iman Kristen itu tidak percaya bahwa Bapa di sorga itu jadi mayat. Itu nggak pernah ada itu. Oke. Makanya kata Rasul Paulus, ia yang tidak terhampiri dan satu-satunya yang tidak takluk kepada kebinasaan. Itu merujuk kepada Bapa di sorga. Nah, Bapa di sorga ini dipanggil Tuhan atau Tuhan juga. Gitu. Paham. Tuhan berarti atau Tuhan ini itu kata yang sama, gitu loh. Agak clash sama teman-teman seiman lu, cuman perkara kata H dan A enggak aja ya. Ada kata H dan ada enggaknya aja. Dan jumlahnya itu sebenarnya nggak banyak. Jumlahnya itu sedikit, tapi bengaknya nggak sembuh-sembuh gitu loh. Nah itu. Nggak gini loh, Dis. Gue tuh tertarik ya kan, gue sering lihat live lu dulu zaman-zaman yang awal-awal Zuma segala macem ya. Gue lihat kan kalian kompak nih. Duh, setahun belakangan ini kok gue lihat banyak yang nyerang Edis gitu loh. Lalu kemudian fans-fansnya Edis tuh kayak nyerang juga bom-bom dan lain sebagainya gitu loh. Ini what something gitu loh. Maksud gue, cobalah tolong jangan ikut-ikutan Islam dalam perpecahan lah kalian ini. Bersatulah. Cukup Islam saja yang pecah gitu ya. Iya gitu loh maksudnya. Tapi begini Pulpe, yang saya maksudkan, sebenarnya saya itu diskusi dengan orang-orang Islam itu sudah sampai kepada tahap kesimpulan kok. Gitu loh. Jadi tolonglah yang Muslim, kalian jangan salah paham. Kalau di situ ada kalimat mayat Tuhan kami diambil orang, itu jangan kalian pikir bahwa Tuhan di situ adalah Bapa di sorga. Begitu. Tuhan di banyak situ. Di bawah yang tapping Dis. Yang penting Tuhan, pokoknya Tuhan di bawah banyak yang penting Tuhan, pokoknya Tuhan. Kalau Tuhan saksi Yehova. Buset. Lu tahu nggak Dis? Kemarin gue sempat di salah satu komal ya. Bahwa gue katakan hadis itu kayak cerita story yang baru ditulis belakangan. Itu banyak orang ngamuk Dis. Nuduh gue bukan Islam. Bahwa kemudian dalam penulisan hadis itu isnad rubek gitu kan, banyak kecacatan dalam isnad gitu, itu banyak yang ngamuk Dis. Ya, jadi memang itulah bro yang dialami ketika seseorang itu sudah belajar, sudah tinggi, sudah makin dalam ilmunya, terus dia sampaikan hal-hal yang berlawanan dengan kebanyakan orang, itu akhirnya memang suka jadi bumerang bro. Makanya sebenarnya ada banyak pendeta, ada banyak gembala, ada banyak ustadz yang dia itu ngerti hal itu. Tapi kalau misalnya itu disampaikan
nanti jemaatnya itu terguncang imannya. Dan kalau jemaatnya terguncang, nanti tidak ada fulus. Makanya saya itu nggak mau terikat dengan apapun. Apa yang benar itu saya omongin gitu. Ya. Sahih. Makanya saya memang harus mendidik jemaat ini jangan lagi seperti dulu. Omongan saya ya, jangan membiasakan yang biasa. Jangan membenarkan yang biasa. Betul, karena kebenaran dia hanya diambil dari kebiasaan dan kebanyakan orang itu namanya logical fallacy kalau dalam Iya, logika. itu logical fallacy. Jadi salah satu cacat logika itu adalah yang disebut dengan appeal to popular. Apa arti appeal to popular itu? Argumen benar karena banyak orang mengaku itu benar. Nah ini namanya Anda itu logical fallacy. Anda itu mempunyai pikiran yang salah gitu. Karena banyak orang bilang bahwa belok kanan itu ini, maka belok kanan itu jadi benar. Bukan begitu cara berpikir itu. Kebenaran itu nggak ditentukan dari lebih banyaknya orang yang pilih itu. Walaupun satu yang dipilih orang itu, kalau itu benar ya itu benar. Makanya saya bilang, marilah jangan kita itu membenarkan yang biasa. Jangan membenarkan yang biasa, karena yang itu udah biasa kayak begitu, udah dibenerin aja, karena udah biasa begitu. Nah, makanya omongan saya, jangan membenarkan yang biasa, melainkan mari kita biasakan yang benar. Betul, karena benar itu sendiri memiliki nilai, Dis. Kalau dalam ilmu logika misalnya, kalau ilmu logika ini kan bapak logika ini kan Aristoteles ya, dari Yunani ya. Jadi kebenaran adalah suatu pengetahuan atau sesuatu yang mengandung ilmu dan berkesesuaian dengan fakta dan realitas. Jadi menilai benar hanya karena kebanyakan itu namanya logical fallacy. Betul, gue sepakat, cacat logika itu. Ya. Kesesatan dalam berpikir lah kalau mau agak sarkas sedikit ya. Ya. Oke lah bro, jadi intinya kalau kita sudah sama-sama mengertikan enak kita ini. Jadi saling urus agama masing-masing begitu loh. Jadi nggak ada lagi besok mengatakan Yesus itu Tuhan, kok Allah juga Tuhan kok gimana? Jadi jangan begitu gitu loh. Ketika kamu berkata Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan, ya bahasa sama Allah itu. Ini kok settingan lah ya, bentar Dis. Gue klarifikasi dulu, gue dituduh settingan katanya bukan Islam. Coba, bro. Apa buktinya kalau lu benar-benar muslim? Coba bacakan tunjukkan inimu. Bacakan surat doa dalam Islam coba. Ini aja ya, yang sederhana aja ya. Misalnya gue diawali dengan syahadat aja yang sederhana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya gue bedah kata surah Al-Ikhlas ayat yang ke-1 lewat grammar bahasa Arab namanya nahwu shorof. Misalnya gini. Qul huwallahu ahad. Qul itu adalah katakan, itu fi'il amr. Huwa itu dhamir mudzakkar salim. Mudzakkar salim adalah kata ganti untuk laki-laki. Ahad, qul huwallahu ahad. Ahad itu bisa dikatakan minggu. Artinya katakan bahwa Tuhan adalah laki-laki di hari Minggu. Tapi kalau kita hitung-hitung ya, kenapa Ahad itu jadi hari pertama, jadi hari nomor 1? Sebetulnya Ahad itu ini, Dis. Kalau secara etimologinya bisa dikatakan hari pertama yang awal ya kan? Satu kan Ahad itu. Nah, kenapa kok dimulai dari hari Ahad? Kenapa Islam menghitungnya Ahad itu 1? Kenapa nggak dimulai dari hari apa gitu? Ya karena kan tempat terakhir Tuhan beristirahat gitu kan bahasanya kan. Ketika selesai menciptakan alam semesta, Tuhan beristirahat di hari Minggu. Tapi berisik banget bro. Cobalah saya turunkan dulu lah ya. Berisik banget soalnya. Iya bentar Dis. Lo callback lah, nanti ngobrol-ngobrol lagi lah. Kalau udah di rumah. Kapan-kapan naik lagi lah. Kapan-kapan naik lagi ya. Soalnya berisik banget. Shalom Dis ya, salam toleransi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya turunkan ya. Oke teman-teman ya, kita ngobrol lanjut ini ya teman-teman ya. Kenapa perlu saya lakukan ini teman-teman? Gini, pertama